Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azalia Dinda Anasta dengan NIM 230810201065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai akuisisi internasional. Baik, akuisisi internasional adalah proses pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan yang berada di negara lain oleh perusahaan dari negara asal yang berbeda. Nah, akuisisi internasional ini menjadi tren seiring dengan globalisasi dan konsolidasi industri karena memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk tumbuh secara eksternal tanpa harus membangun bisnis dari awal di negara tujuan. Secara umum, akuisisi adalah tindakan ketika suatu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain untuk mendapatkan kendali atas perusahaan tersebut. Dalam akuisisi internasional, proses ini terjadi melintasi batas negara sehingga tunduk pada hukum, regulasi, dan kebijakan dari masing-masing negara yang terlibat. Selanjutnya, tujuan akuisisi internasional. Yang pertama, memperluas pasar ke negara baru. Yang kedua, meningkatkan daya saing global. Yang ketiga, mendiversifikasi portofolio bisnis. Dan yang keempat, mengakses teknologi atau sumber daya yang tidak tersedia di negara asal. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara akuisisi domestik dengan akuisisi internasional, di mana dilihat dari aspek lokasi, akuisisi domestik ini terjadi dalam satu negara, sedangkan akuisisi internasional terjadi melibatkan dua negara yang berbeda. Kemudian dari aspek regulasi, yang mana akuisisi domestik ini mengikuti hukum nasional, sedangkan akuisisi internasional mengikuti hukum dan regulasi lintas negara. Yang ketiga dari aspek kompleksitas, di mana akuisisi domestik ini lebih sederhana dibanding akuisisi internasional yang lebih kompleks karena terdapat perbedaan hukum, budaya, maupun bahasa. Kemudian dari aspek tujuan, akuisisi domestik ini bertujuan untuk ekspansi pasar domestik dan efisiensi, sedangkan akuisisi internasional bertujuan untuk ekspansi global, akses teknologi, serta diversifikasi. Selanjutnya dari aspek risiko, akuisisi domestik ini memiliki risiko lokal, sedangkan akuisisi internasional memiliki risiko politik, nilai tukar, serta budaya. Dan yang terakhir dari aspek status perusahaan, di mana akuisisi domestik ini tidak berubah status badan usaha, sedangkan akuisisi internasional itu bisa berubah menjadi perusahaan asing. Baik, selanjutnya terdapat tiga jenis akuisisi internasional, yang mana yang pertama ada akuisisi horizontal yang terjadi ketika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang bergerak di bidang usaha yang sama atau sejenis. Nah, biasanya ini tuh bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar atau mengurangi persaingan. Contohnya perusahaan smartphone mengakuisisi perusahaan smartphone lainnya. Dan jenis yang kedua adalah akuisisi vertikal, yang mana terjadi antara perusahaan yang berada dalam satu rantai produksi, misalnya perusahaan penghasil bahan baku mengakuisisi perusahaan yang memproduksi barang jadi atau sebaliknya. Nah, tujuannya ini untuk mengamankan pasokan atau distribusi produk. Dan yang ketiga, akuisisi konglomerat, di mana ini tuh pengambil alihan perusahaan di bidang usaha yang berbeda sama sekali dari perusahaan pengakuisisi, yang biasanya untuk diversifikasi bisnis internasional. Atau biasanya juga untuk diversifikasi bisnis dan memperkuat portofolio perusahaan. Selanjutnya, terdapat proses akuisisi internasional yang umumnya meliputi beberapa tahapan. Terdapat 7 tahapan. Yang pertama, identifikasi awal yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menentukan perusahaan target yang potensial sesuai dengan tujuan akuisisi, seperti ekspansi pasar atau akses teknologi. Yang kedua, screening, yang dilakukan dengan menyaring dan memilih perusahaan target terbaik dari daftar calon yang ada berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang ketiga, due diligence atau uji tuntas,
yaitu dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum, keuangan, operasional, dan risiko perusahaan target untuk memastikan tidak ada masalah tersembunyi. Yang keempat, negosiasi yang dilakukan eh, pembicaraan dengan pemilik atau pemegang saham perusahaan target untuk mencapai kesepakatan harga dan syarat-syarat akuisisi. Nah, negosiasi ini juga melibatkan manajemen perusahaan target. Selanjutnya, persetujuan regulator dengan mendapat izin dari otoritas pengatur di negara pengakuisisi dan target, terutama terkait penanaman modal asing dan persaingan usaha. Yang ketujuh, closing atau penutupan transaksi, yaitu dengan penyelesaian pembayaran dan pengalihan kepemilikan saham atau aset perusahaan target kepada pengakuisisi. Dan yang terakhir, integrasi, yaitu menggabungkan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan pengakuisisi untuk mencapai sinergi dan tujuan strategis. Baik, selanjutnya terdapat risiko akuisisi internasional. Di sini terdapat empat. Yang pertama, risiko politik, eh, yang dapat berupa perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, atau nasionalisasi aset dapat mengancam kelangsungan investasi dan operasional perusahaan asing. Yang kedua, perbedaan budaya perusahaan, di mana benturan budaya antara manajemen dan karyawan dari dua perusahaan yang berbeda itu dapat menimbulkan konflik dan menghambat integrasi. Yang ketiga, resiko nilai tukar. Fluktuasi fluktuasi kurs mata uang asing ini dapat mengurangi nilai investasi dan keuntungan yang diharapkan dari akuisisi. Dan yang terakhir, hambatan regulasi dan hukum lokal, di mana perbedaan dan kompleksitas regulasi serta hukum di negara target dapat menjadi penghalang dalam proses akuisisi dan operasional pasca akuisisi. Selanjutnya, evaluasi keuangan dan imbal hasil. Yang pertama, menghitung estimasi arus kas atau cash flow yang dihasilkan perusahaan target. Yang kedua, penilaian menggunakan NPV atau Net Present Value dan IRR atau International Rate of Return. Yang ketiga, perbandingan biaya akuisisi dengan nilai ekonomis yang diharapkan. Dan yang terakhir, analisis sensitivitas terhadap resiko nilai tukar dan biaya modal. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai akuisisi internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.